Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perkembangan masa bayi dan simulasi belajar PAI untuk bayi. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan masa bayi. Perkembangan sudah dimulai sejak dalam kandungan, maka belajar dan pembelajaran pun dimulai sejak masa prenatal dan terus berlangsung sepanjang proses perkembangan. Karakteristik perkembangan bayi. Perkembangan kognitif pada bayi sensori motor. Sensori motor adalah serangkaian perilaku terbuka untuk merespon lingkungan inteligensi primitif. Belajar mengikuti dunia kebendaan secara praktis. Bayi sudah mengenal objek-objek di sekitar, namun hanya melalui skema sensori. Dunia bayi terbatas hanya pada saat sekarang ini, belum mengenal bahasa. Pada awal masa ini, bayi belum memiliki pikiran dan belum mampu memahami realitas objektif. Pada tahap sensori motor ini juga, seorang bayi memiliki perilaku terbuka untuk merespon lingkungan dan belajar mengikuti dunia luar. Selanjutnya, perkembangan sosial pada masa bayi. Yang pertama, masa oral sensorik upras distrust 0 sampai 1 tahun. Pada masa ini, bayi memperoleh dasar kepercayaan dan mengatasi ketidakpercayaan. Pada masa ini, anak akan belajar mempercayai dunia atau orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama perhatian dari sang ibu. Misalnya perhatian sang ibu dengan memberikan ASI, kenyamanan dalam kehidupan, cinta dan kasih sayang, dan memberi gizi sesuai dengan usianya. Yang kedua, masa ana muskulatur autonomison 18 bulan sampai 3 tahun. Pada masa ini, sang bayi merasakan adanya kebebasan dan perasaan malu, memungkinkan anak melakukan berbagai gerak dengan bebas, berlari, berjalan, ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya, dapat menguasai tubuhnya, tubuh perasaan bebas, tetapi juga jika dalam hal-hal tertentu tidak mampu, membutuhkan bantuan orang dewasa, maka muncul rasa ragu-ragu dan malu. Selanjutnya, karakteristik perkembangan masa bayi akan dijelaskan oleh Andini Putri Utami. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Karakteristik perkembangan masa bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi. Pada masa bayi berkaitan dengan perkembangan fungsi dan kualitas fisik tubuh atau organ tubuh, panca indera, saraf-saraf otak, kesehatan ataupun penyakit fisik, normal atau tidak normal, kekuatan dan ketahanan, keterampilan dan motorik, otot-otot, hormon, dan sebagainya. Ada 2 masa prenatal, perangsangan perkembangan saraf-saraf otak dan gizi. Yang kedua, ada masa bayi setelah bayi berumur 5 minggu, merangsang berfungsinya keseluruhan aspek fisik sesuai pertumbuhannya. Kemudian ada perkembangan bayi pada aspek bahasa. Yang pertama, masa bayi baru lahir. Pada masa ini, vokalisasi bayi baru lahir dengan suara tangisan dan suara eksplosif. Yang kedua, masa bayi. Pada masa ini, belajar bicara adalah hal yang paling sulit dan lama, karena bayi belum cukup matang untuk belajar yang sulit dan ruwet. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan adalah prabicara, yaitu menangis, berceloteh, isyarat, dan mengungkapkan emosi. Next. Karakteristik perkembangan pada masa bayi yang kemudian ada pada aspek kognitif. Bayi sudah dapat mengenal sesuatu yang pernah ia temui, memeriksa stimulus yang terkontrol, meniru secara terseleksi, memanggil memori tentang objek-objek yang bersifat permanen, pemahaman bahasa dan permainan simbolik, kata-kata bermakna untuk pertama kali.
Kemudian ada perkembangan emosi pada masa bayi. Seorang bayi sudah dapat merasakan tidak senang bila ada ketidaksesuaian dengan dirinya. Hal ini terlihat ketika anak tersenyum, senang atau senang terhadap hal-hal yang harmonis dan terpadu. Selain itu, pada usia 7-8 bulan, akan muncul kecemasan dan perasaan asing jika mereka ditinggal sendirian. Ekspresi marah untuk menunjukkan rasa frustasi pada saat usia 11-13 bulan. Pada saat usia 11-13 bulan, sang anak akan merasakan sedih jika kehilangan benda-benda yang melekat pada dirinya. Kemudian akan disampaikan dengan Afifah Ulia. Kepada Afifah dipersilakan. Ya, menurut Mons, pada tahun 1996 halaman 60 menyebutkan juga perkembangan yang penting diperhatikan pada masa tahun pertama ini adalah yang pertama yaitu perkembangan sosial dan kepribadian. Yang kedua yaitu pengenalan benda dan manusia. Yang ketiga, perkembangan tingkah laku lekat. Yang keempat, institusionalisasi. Yang kelima, peranan stimulasi. Kemudian ada pembelajaran PAI pada masa bayi. Nah, pembelajaran PAI yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan perhatian dan bantuan pengembangan aspek kepribadian, mengetahui proses belajar dan pembelajaran sesuai dengan sang bayi. Karena pada dasarnya saat sang bayi sudah semakin mandiri, maka ia akan terlihat perbedaan karakter dari setiap anak. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Syahrul. Kepada Syahrul dipersilahkan. Pokok-pokok pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan akidah. Pada kehidupan mulai dari bayi dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Kedua ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah hendaknya dikenalkan sedini mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Yang ketiga ada pendidikan akhlak. Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Maka dalam rangka pendidikan akhlak kepada anak-anak selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Beberapa kebiasaan yang baik dapat dikerjakan pada pendidikan anak pada saat masa kehamilan. Yaitu yang pertama ada satu, membaca ayat Al-Quran. Yang kedua, memperkenalkan diri nama orang tuanya. Yang ketiga, mengajak berdialog. Yang keempat, menceritakan. Dan yang kelima, beberapa teknik klasik dengan memperdengarkan nada lembut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, dipersilakan. Pembelajaran PAI pada masa bayi. Periode tahun pertama merupakan periode kesiapan mendengarkan, yaitu belajar mendengarkan. Maka dari itu, stimulasi verbal amat penting bagi perkembangan bahasa anak. Pembelajaran PAI yang dapat dilakukan yaitu sering mengajak berbicara oleh sang ibu dengan menyebutkan asma-asma Allah, kalimat-kalimat ketauhidan dan lantunan ayat Al-Quran dan nama benda yang ada di sekelilingnya. Orang tua dan pengasuh juga perlu memperhatikan suasana pembelajaran yang ingin diberikan kepada sang bayi. Suasana pembelajaran yang dibutuhkan bayi adalah suasana hangat, nyaman, penuh cinta dan kasih sayang yang diikuti dengan pemberian aneka mainan atau objek untuk merangsang perhatiannya. Pembelajaran yang amat penting pada masa bayi adalah dia menerima objek, bereaksi, dan menunjukkan sikap dalam menghadapi objek. Amat penting lingkungan merangsang berkembangnya koordinasi indera dan anggota badan dengan objek yang bisa dilihat, ditekan, diambil, dan didengar. Lalu ada sejak di dalam kandungan, sang bayi sudah dapat mendengar, oleh karena itu pembelajaran PAI sudah dapat diberikan kepada sang bayi. Sang ibu dapat berkomunikasi dengan sang bayi, memberikan stimulasi pendidikan agama dengan cara mengikuti kajian-kajian agama, membacakan ayat Quran,
Selain itu, emosi sang ibu pun mempengaruhi emosi sang bayi. Oleh karena itu, diharapkan kepada sang ibu untuk dapat mengontrol emosinya. Pembelajaran yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan rangsangan-rangsangan berupa suara-suara bernuansa Islami seperti ayat-ayat Al-Quran, sholawat, dan kalimat-kalimat Allah, gambar, mainan, dan perabaan untuk mengaktifkan panca indera dan lebih mengenal dunia luar untuk mengasah inteligensinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasyanil. Pembelajaran PAI pada masa bayi. Pada masa ini, bayi sudah mulai dapat mengenal dan mengeksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, penanaman pendidikan agama Islam pada masa ini adalah dengan cara mengajak anak-anak ke tempat Islami seperti masjid, majelis taklim, dan lingkungan yang bernuansa agama. Sebaiknya orang tua dan lingkungan sekitar diharapkan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan kaidah keagamaan seperti selalu mengajarkan hal kebaikan di depan bayi dan mengajak bayi untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Hal ini dimaksudkan agar sang bayi kelak dapat meniru perilaku orang-orang di sekitarnya sesuai dengan pengamatan yang ia telah lakukan sebelumnya. Media yang dapat digunakan adalah berupa kumpulan murotal-murotal ayat-ayat Al-Quran. Untuk mengendalikan perilaku sang bayi kelak, maka orang tua, pendidik, dan orangnya yang ada di lingkungan sekitarnya diharapkan dapat mulai untuk memberikan batasan disertai penjelasan berdasarkan kaidah-kaidah agama mengenai hal-hal yang ia tidak boleh dilakukan seperti mulai untuk memakaikan kerudung bagi anak perempuan, dan memberikan penjelasan bahwasannya menutup aurat itu diwajibkan dalam agama. Selain itu, sang anak pun mulai untuk dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh agama, seperti kewajiban untuk sholat 5 waktu, menunaikan puasa Ramadan, dan kewajiban lainnya. Selain memperkenalkan hal tersebut, anak pun perlu diberikan penjelasan yang mudah untuk dicerna mengenai kewajiban-kewajiban tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Isni. Kepada saudari Isni dipersilahkan. Masih dengan pembelajaran PAI pada masa bayi. Untuk memberikan pembelajaran PAI berdasarkan perkembangan bahasa pada masa bayi, maka stimulasi pembelajaran yang dapat diberikan adalah dengan cara mulai mengajarkan kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai agama, seperti Allahu Akbar, Allah, Subhanallah, dan lainnya, agar bayi terbiasa mengenal kalimat-kalimat tersebut. Contohnya adalah saat sang anak melakukan suatu kebaikan atau suatu perkembangan, maka orang tua atau pengasuh dapat mengucapkan Masya Allah. Hal tersebut akan didengar oleh sang bayi dan akan tertanam di dalam pikiran sang bayi. Contoh lain adalah saat sang bayi bersin, maka kewajiban dari orang tua atau pengasuh adalah mengucapkan Alhamdulillah. Memperkenalkan konsep ketauhidan dan dengan cara mengumandangkan azan ketika bayi baru lahir dan memperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sejak anak mulai bisa berbicara, orang tua dapat mengajarkan doa-doa sederhana. Hendaknya anak terbiasa melihat orang tua melakukan sholat, sehingga ia akan mulai menirukan gerakan tersebut meski belum mengerti bacaannya. Contoh cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika sang anak mau makan. Maka sang orang tua atau pengasuh wajib membacakan doa sebelum makan, agar sang anak akan terbiasa membaca doa tersebut ketika sudah dewasa. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semuanya atas penyampaian materinya. Ditutup saja. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.